ke depan karena kan profesi juga, jadi setiap pemberian obat harus tahu benar, ya enggak. Kemudian harus, kalau saya mau ngasih obat gitu ya, tentu saya harus tahu obat ini buat apa, itu enggak. Jadi nanti ketika nanya ke pasiennya nanya ini obat apa gitu ya, jangan celangap-celunguk gitu. Ini obatnya paracetamol pak, gitu. Pasiennya juga tahu itu paracetamol, tapi yang diminta pasien dia misalnya dengan nyeri gitu, ini obatnya buat nyeri pak, nah, gitu kan. Jadi harus tahu lah dari sekarang kalau apapun tindakannya. Enggak orang ternyata. Jadi harus tahu begitu ya. Jadi dari sekarang apapun tindakannya kalian harus tahu yang namanya indikasi, kontraindikasi, ya. Oke, jadi seperti biasa ketika kita melakukan sebuah tindakan maka kita harus melakukan yang namanya apa? Identifikasi ya. Identifikasi mau mau tindakan yang invasif, mau invasif kita harus identifikasi. Identifikasi jangan sampai salah lagi ya. Identifikasi itu kita meminta pasien menyebutkan nama dan apa? Kita cek ulang ya, cek ulang sama tanggal lahir. Jadi jangan sampai identifikasi pasien sebutkan nama, tanggal lahir baru dicek. Identifikasi itu pasien sebutkan kita lihat kan, ya enggak? Nah jadi gitu ya. Terus apalagi kita sampaikan kepada pasien, Bapak, Ibu, saya Perawat Devia yang hari ini merawat Ibu sampai nanti malam. Ya nanti karena habis maghrib mungkin Ibu akan dilakukan tindakan gitu ya. Ibu akan melakukan kolonoskopi, maka saat ini kita akan melakukan tindakan yang namanya hupnah. Ya hupnah ini tujuannya nanti Bu untuk mengeluarkan BAB. Jadi nanti pada saat tindakan kolon boleh minjem itu lengan pantau satu buat infus. Oh, nggak ada lengan infus di KMB. Makasih Bu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi jelasin sama pasien dia harus ngapain gitu ya. Jadi jelaskanlah tujuan kolonoskopinya. Ibu nanti jam 10 pagi Ibu akan dilakukan operasi ini ya, laparotomi. Nah biasanya pagi tuh subuh kita sudah ngelakuin tindakan hupnah. Karena hupnah kadang ada langsung berefek, karena harus nunggu dulu ada sekitar 1-2 jam. Sehingga kalau dia tindakan jam 10 pagi itu jam 6 kita udah harus ngelakuin gitu ya. Ada juga nanti tindakan operasi itu yang namanya nanti kalau dulu di saya apa ya obatnya itu garam Inggris. Jadi bikin pasien mules buat BAB. Pasiennya jadinya pengen kayak mencret gitu. Nah, jadi dia dibersihkan. Ya, jadi jelasin itu. Terus apalagi alat-alat yang sudah kita siapkan. Jadi ke pasien itu alat-alatnya sudah disiapkan. Oke, kita mau ngasih SIMS kiri apa SIMS kanan? Ya. Kalau SIMS kiri, pasien harus ngadep ke kiri. Berarti kaki kiri yang harus di bawah, lurus. Ya enggak, lurus dan di bawah. Sehingga pasien minta Ibu tekuk kakinya. Ya enggak? Tekuk kakinya, kemudian Ibu miring ke arah saya. Itu enggak? Boleh dikasih bantal? Boleh dikasih bantal supaya pasien nyaman kan. Ini SIMS kiri. Jadi ingat, kalau SIMS kiri maka kaki kiri yang di bawah arahnya ke kiri. Kalau SIMS kanan gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Nah kalau pasien akan dilakukan hupnah, maka tanyakan ke pasien sebelum kita melakukan posisi SIMS tadi, Ibu ini tindakannya karena saya akan memasukkan cairan lewat anus Ibu, maka saya akan buka bagian bawah celana atau saya akan buka celana Ibu. Apakah Ibu mau dibantu atau bisa dilakukan secara mandiri? Kalau dibantu nanti saya akan bantu gitu. Oke, kalau dibantu berarti sebelum posisi SIMS ya kan susah kalau udah SIMS. Ya enggak, posisinya udah kayak gini kan susah. Jadi kalau mau telentang, jadi pada saat telentang nggak harus dibuka ya ini ya. Oh, tadi lupa, kita kalau begini jaga sampiran. Ya, pasien telentang, maka kita akan bisa buka kan, tanpa harus membuka area seperti ini. Buka pelan-pelan.
Oke, baru kita bisa berikan posisi sips. Ibu sekarang sudah saya buka. Sekarang ibu bantu saya. Ini kakinya diluruskan, kaki kanannya ditekuk, kemudian menghadap saya. Oke, ya. Oke, kemudian apa lagi? Ya, cuci tangan. Sebenarnya sebelum mengidentifikasi harus cuci tangan. Ingat kan Pak Hilman sebelum kontak pasien? Apa lagi? Sebelum apa lagi? Itu ada 5 di sana. Jangan sampai kalian ujian nggak tahu 5 moment. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum apa? Sebelum tindakan, setelah kontak dengan pasien, setelah terkena benda atau cairan pasien, dan setelah apa lagi? Nah, setelah kontak dari lingkungan pun harus cuci tangan. Jadi sebelum identifikasi, cuci tangan. Ya. Terus apa lagi? Kita sudah siapkan pasiennya. Maka persiapan perlak ya. Supaya tidak mengganggu. Terus siapkan handuk ya. Jadi biasanya dilapis handuk juga. Atau kalau mau buka selimut juga nggak masalah, cuma ini dilapis aja. Atau kalau mau ininya di ya, sehingga nanti pada saat tindakan. Oke. Terus apa lagi? Siapkan cairannya. Cairan yang biasa digunakan itu ada Aquades, ada NaCl ya. Dan cairan yang nggak usah dihangatkan ya, di ininya dihangatkan nggak? Hangat katanya. Hangat. Benar. Jangan yang maksudnya jangan yang direbus ya, enggak gitu. Nah, jadi sebelumnya kita gantung dulu ini irrigatornya. Mungkin bisa bantu kali ya. 30 sampai 45 ya. Ini hukna apa nih? Kalau sims kiri. 30 aja cukup. Satu enggak ya? Ya itu aja tuh di. Tapi ini 30 ya. Selanjutnya mana berarti? Masukkan cairannya. Ya. Masukkan cairan sebanyak yang kita butuhkan. Kadang Bu, di teoritis itu kan 750. Kadang nggak habis 750 pasiennya kram. Kalau pasiennya udah kram, stop aja. Jangan dilanjutin. Ya, nah masukin cairan ya. Kalau dia kebanyakan kita perutnya bisa kram kan? Nah, kalau kram udah stop, jangan dilanjutin. Walaupun Bu belum 750, kan program tinggi nggak usah. Ya, masukkan cairannya. Nggak usah dimasukin semua ya, nggak usah dimasukin ya. Masukin. Terus sebenarnya ini kalau kanula itu dia ada ininya loh. Jadi bisa membuka dan menutup. Kalau dia seperti ini dia akan membuka. Kalau dia kita ini dia akan menutup. Sehingga setelah masukin cairan, kalau di sini itu kan ya, kita akan tes keluar nggak? Gitu nggak? Apalagi di modulnya gitu nggak di modulnya? Jangan-jangan saya salah. Benar? Iya Bu. Iya Bu. Terus apa lagi? Setelah siap, maka baru pasang sarung tangan. Sarung tangannya lupa. Masa ya Allah. Sarung tangan cukup sarung tangan bersih ya.
kasih ibu langsung. Baru turun tangan. Jadi gel ini tujuannya sebagai pelumas ya, masukin lagi sedikit. Ya, terus kita masukkan ke dalam. Pastikan pada saat memasukkan ini terkunci. Ya, jangan sampai masuk air cairannya. Nanti kalau udah ini sudah masuk kolon, baru kita hidupkan. Nah, pemasukannya pun kanula ini kan beda-beda ya, tergantung huknahnya kan. Berapa senti kalau untuk huknah tinggi? Hidupnya sampai 10. Kira-kira ini bisa ya 10 cm. Nah, saat kita kita memasukkan apa, kamu boleh lihat, memasukkan ini kan sama ya kayak kita, jadi harus diregangkan anusnya. Kemudian apa yang kita minta pasien untuk relax, tarik nafas dalam, hembuskan, jangan ditahan. Kalau dia ditahan dia ngedorong nih, nggak masuk ke ini kanulnya. Jadi dibuka, kemudian masukkan. Kalau sudah sampai batasnya, maka baru kita lepas. Saat melepas, jangan dilepas juga ininya, ditahan. Jadi ditahan seperti ini, ya enggak? Ini kan kita buka tadi nih anusnya, masukin perlahan-lahan. Kalau udah sampai tahan, buka, terus biarkan dia mengalir. Ingat, pada proses pengaliran tadi saya bilang mungkin enggak semua pasien sama efeknya. Misalnya ketika kita masukin cairan ini targetnya 500, di 300 dia sudah mulai kram. Stop aja. Jangan dipaksakan. Biarin aja. Kalau udah pasiennya udah mengeluh kram, bayangkan kram. Nah, stop. Berarti tarik, keluarin. Ya. Kalau pasiennya nanti saat masukin cairan, kadang-kadang ada tuh pasien yang baru masuk 200, 300, aduh ini BAB. Nah, maka harus siapin P-spot. Jadi siapin P-spot kita langsung di pasang, ditampung. Ada juga pasien yang udah habis semua tapi nggak ada efeknya. Kalau udah nggak ada efeknya, ya udah kita cairannya udah habis, terus ini lepaskan kanulnya pelan-pelan. Lalu kita lakukan yang namanya kapas sebak. Tadi buat apa? Buat membersihkan kan? Kalau misalnya nanti pasien ada BAB, itu dibersihkan dengan kapas sebak. Kalau enggak, membersihkan. Kalau misalnya ada lengket-lengket kayak gelnya tadi, itu dibersihkan. Tapi ada enggak sebelum kanul kita harus bersihin enggak kan? Enggak. Nah, jadi setelah itu udah selesai. Apa yang kita instruksikan ke pasien setelah huknah ini selesai, enema ini selesai? Kalau pasiennya langsung BAB enak, kita bisa dokumentasikan konsistensinya, warnanya, baunya, dan lain-lain. Kalau pasiennya belum ada efek, maka yang kita minta apa, Bapak, Ibu, nanti kalau misalnya setelah ini Bapak Ibu mau buang air besar, bisa ke kamar mandi atau butuh bantuan, nanti bisa panggil saya. Tapi kalau Ibu butuh, maksudnya bisa ke kamar mandi sendiri, nanti jangan lupa lihat ya Bu, gimana BAB-nya, cair nggak gitu ya, atau keras nggak, warnanya gimana gitu ya. Itu yang kita minta. Oke. Ada lagi? Selama di aliran itu emang dipegang terus? Iya, boleh sih nggak dipegang, cuma nanti dia kan gitu. Awalnya harus di ini ya, cuma kalau udah masuk nggak apa-apa sebenarnya. Membantu, memudahkan aja. Kalau dia dibuka lebar kan gampang masuknya. Kalau udah masuk pun kan kayak kita ini lagi, kita nahan kanulnya begini. Oke, ada lagi?